Oke, baik, kita balik lagi ya. Dan kita bakalan melihat nih video dari Pak Hasto yang kemarin sempat dipanggil sama KPK. Ya kan? Pak Hasto Kristianto, sekjen dari PDIP. Nah, gimana aja dan bagaimana aja dan gimana sih pendapat dari orang-orang di luar sana? Gimana? Kita langsung aja, nggak usah lama-lama. Oke, yang pertama dari Rocky Gerung ya. Ini Rocky Gerung bilang gimana nih dia? Coba nih. Ada kasus Hasto, sekjen PDIP dipanggil polisi, dipanggil KPK. Oh ya. Untuk hal yang sebetulnya mestinya itu dari 4 tahun lalu dia dipanggil. Tetapi ada momentum politik karena PDIP posisi gitu ya. Dia menyatakan bahwa Jokowi itu bajingan tolol. Kira-kira mereka ikuti saya gitu kan. Kan saya sebut Pak Presiden juga bajingan tolol, dan pemerintah menyogok masyarakat sipil supaya mudah untuk dikendalikan, nanti diumpankan begitu jadi CEO ada korupsi sedikit ditangkap gitu kan. Menghina akal sehat dari masyarakat sipil, karena masyarakat sipil tidak dididik untuk berbisnis. Yang kedua, ini semacam sugokan supaya jangan punya pikiran lagi untuk mempersoalkan rejim yang ada sekarang ini, karena itu dikasih uang banyak-banyak. Saya khawatir bukan sekedar sokokan tapi sandera juga. Iya, itu juga langsung disandera. Nah, itu ya dari Pak Rocky Gerung. Gak usah terlalu banyak-banyak aku mengkomentari, dan aku juga gak pengen mengkomentari ini karena memang beliau sendiri pokoknya yang ya begitulah. Next, ada siapa nih? Di tengah proses yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya dan KPK dan menyeret Hasto Kristianto, nama penerusnya sebagai sekjen PDIP muncul ke permukaan. Selain terkait proses hukum, isunya Pak Hasto sempat dianggap jadi aktor yang menghalangi komunikasi Pak Jokowi dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Plus, PDIP pun baru aja memberikan sinyal regenerasi dengan memasukkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Ahok ke dalam struktur DPP PDIP. Nama pengganti Pak Hasto pun sempat muncul tuh, seperti Pak Utut Adianto, Pak Bambang Pacul, hingga Pak Ahmad Basarah. Atau mungkin Pak Ahok kali ya yang bisa aja jadi kandidat sekjen PDIP? Yang jelas, sooner or later Pak Hasto pasti akan memberikan tongkat estafet sekjen PDIP ke penerusnya kelak, terlepas dari dinamika apa yang mengiringinya. Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu ya. Nah, itu ya guys ya. Jadi apa ya? Siapa penerusnya Pak Hasto dengan Pak Hasto yang sedang kena masalah ataupun kena kasus kayak gini. Dan itu tadi seperti yang di video tadi kita saksikan ya kan, itu tadi Pak Ganjar Pranowo sudah masuk, terus juga ada Ahmad Basarah dan juga ada Pak Ahok sudah masuk di apa ya, kepengurusan DPP kayak gitu. Ya kita patut tunggu sih ini. Pak Hasto akan melaporkan penyidik KPK ke Baris Krim terkait penyitaan dokumen. Tanggapannya seperti apa? Apa-apa, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk melaporkan apapun, untuk menggugat apapun kalau dia merasa kepentingannya dirugikan. Tetapi apakah laporan itu diterima atau tidak, itu tergantung. Pertanyaannya, apakah kita melakukan pemeriksaan itu tidak benar? Kami melakukan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara untuk menjalankan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang KPK, di mana kami mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi. Pada saat kami melakukan penyidikan, ada diberikan kewenangan oleh hukum acara untuk melakukan upaya paksa, antara lain melakukan penyitaan. Jangankan penyitaan, badan pun di penjara. Termasuk penyitaan berkas partai, boleh Pak dilakukan? Sepanjang yang namanya berkas adalah alat bukti berupa dokumen, dapat dikualifikasi sebagai alat bukti dokumen surat. Sehingga kalau penyidik memandang itu perlu, maka dia dapat melakukan apapun dia. Karena itu adalah dipandang sebagai dokumen surat. Dan dokumen surat itu adalah alat bukti menurut pasal 184 hukum acara pidana. Jadi apakah tidak boleh? Saudara bisa menjawab. Itu tadi dari Pak Johanis Tanak. Jadi Pak Hasto itu katanya boleh saja melaporkan siapapun, itu haknya Pak Hasto. Tapi bagaimana nantinya itu tergantung nanti di pengadilannya kayak gitu. Ya, kita
lihat saja dan kita saksikan saja bagaimananya. Kita lanjut nih ya. Di luar gedung KPK ada seorang penyidik pakai masker dan bertopi. Bilang kepada Pak Kusnadi, "Mas, dipanggil Pak Hasto." Sebagai staf tentu nurut. Jadi didampingi oleh penyidik ini ke lantai 2. Oke, jadi Patra M. Zen ini ya, itu dia pengacaranya Pak Hasto Kristianto. Nah, jadi gak usah bingung di awal-awal ini siapa sih sebenarnya. Nah, ini adalah pengacaranya Pak Hasto Kristianto. Kita lanjutin videonya. Di lantai 2 semua apa yang dibawa diminta. Ya, kalau bahasanya kalau bukan penyidik dirampas ini namanya. Baru bertemu Pak Hasto kaget. "Kok kamu ada di sini?" Nah, itu tadi dia cerita bahwa katanya dipanggil Pak Hasto. Pak Hasto marah. "Kok begini caranya? Kok saya diperlakukan begini? Kok staf saya yang nggak ada kaitan dan atau nggak ada panggilan, ya juga turut diambil barang-barangnya, termasuk yang tadi disampaikan rekan pengacara, ada ATM-nya isi 700.000. Ya, kalau itu buat anak sekolah kan bahaya, Pak. Kalau itu buat dapur kan bahaya caranya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini menjadi pertanyaan. Ya. Karena panggilannya itu sebagai saksi perkara suap yang dilakukan oleh 2 orang dan bahkan 3 orang sudah putus. Pak Hasto pun juga sudah diperiksa. Alat bukti dan barang bukti sudah di muka persidangan. Tidak ada kaitannya kasus suap dengan Harun Masiku. Lalu muncul isu bahwa Pak Hasto katanya menghalang-halangi penyidikan atau penuntutan atau pengadilan. Nah, kalau itu memang masalahnya, panggilannya sebagai saksi terkait dugaan perkara pasal 21 dong. Jangan perkara suap. Maka kalau ada orang bilang Pak Hasto ditarget, wajar. Kenapa wajar? Pak Harun Masiku ditetapkan sebagai daftar pencarian orang itu Januari 2020. Kalau ada yang bertanya keberadaan di mana Harun Masiku, yang harus diperiksa penyidik. Kerja betul nggak? Benar nggak cari? Itu dong. Tapi jangan panggil orang lalu menyita barang. Jadi kalau ada yang bilang biasa, kita kadang ngomong karena kita nggak diperlakukan begitu. Bukan anak, bukan keluarga. Coba bapak ibu ya pernah nggak tahu menau ya barangnya diambil, mau nggak? Pengalaman saya sebagai advokat, kalau orang itu buron atau lari, cuma 2 penjelasannya. Nggak bisa ditangkap atau sengaja nggak ditangkap. Ahli banyak, fasilitas banyak, alat canggih. Jadi kalau terkait buron, terkait pelarian Harun Masiku, yang pertama harus diperiksa dan ditanya penyidik. Kenapa sampai hari ini belum tertangkap? Nah, itu tadi ya, itu tadi dari Putra M. Zen ini, itu pengacaranya Pak Hasto Kristianto. Nah, itu. Dan dia ya sebagai pengacara ya emang harus kayak gitu, ya kan? Kan kita juga nggak tahu kan gimana ya sebenarnya, itu nggak tahu. Ya kita pokoknya kita pantau terus aja lah bagaimana kasus ini dan bagaimana kelanjutannya bagaimana. HP milik saudara H disampaikan bahwa barang bukti elektronik adalah salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara tipikor. Penyitaan HP milik saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor dimaksud. Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan.
penyidik akan mengagendakan pemeriksaan saksi H berikutnya. Kemudian terkait pernyataan saksi yang dibiarkan kedinginan di ruangan pemeriksaan, kami luruskan bahwa saksi H pada saat itu diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan mengkoreksi BAP yang disodorkan oleh penyidik. Maka penyidik memberikan kesempatan dan kebebasan kepada saksi H untuk membaca BAP. Nah, jadi itu tadi adalah klarifikasinya KPK soal penyitaan HP dan kenapa sih Pak Hasto itu kayak gitu.